Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel. Masih di video seri VBA Excel, dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi untuk menginput data menggunakan user form. Kurang lebih seperti ini. Menarik sekali bukan? So, jangan kemana-mana. Biasanya sebelum saya membuat sebuah program, saya akan membuat oret-oretannya dulu, membuat alurnya dulu, sehingga nanti akan mempermudah kita ketika menuliskan kode programnya. Dan apa yang akan kita buat? Kita akan membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya ada user form, dan kemudian data dari user form ini akan kita kirimkan ke dalam database. Tentu saja, database ini adalah Excel. Bukan database yang sesungguhnya. Jika kita ingin membuat sebuah database yang sesungguhnya, minimal kita menggunakan Microsoft Access. Atau bisa juga menggunakan MySQL dan lain-lain. Tapi itu terlalu advance untuk saat ini, jadi kita akan menggunakan Excel. Jadi, nantinya kita akan membutuhkan dua file. File yang pertama adalah file aplikasi. File yang kedua adalah file database. Dua-duanya adalah file Excel. Perbedaannya, file aplikasi adalah file makro enable, sedangkan database adalah file Excel biasa. Macro enable memiliki extension .xlsm makro, sedangkan untuk database-nya adalah file .xlsx atau file Excel biasa. Nantinya file database ini akan tetap tertutup, tidak dibuka, dan akan dibuka ketika dibutuhkan saja oleh makro ini, oleh file aplikasi. Jadi, di dalam file aplikasi akan ada makro untuk membuka file database, menuliskan data, kemudian menutupnya kembali. Dan sebenarnya itu kelemahan dari Excel dibandingkan database. Karena database itu tidak perlu dibuka dan ditutup. Karena pada dasarnya, file database itu bisa kita akses menggunakan bahasa tertentu. Dalam hal ini misalkan SQL atau SQL. Tapi Excel bukan SQL, jadi kita akan menggunakan VBA saja. Nah, kurang lebih seperti ini kita akan membuat. Jadi langkah pertama kita adalah membuat dua file database dan file aplikasi. Saya akan membuat sebuah file baru. Oke, file Excel baru ini akan memiliki satu worksheet. Kita bisa ganti nama worksheetnya misalkan menjadi database. Kemudian kita buat header, yaitu di baris pertamanya. Kita buat header yang pertama, atau field yang pertama, atau kolom yang pertama. Bahasa jika dalam database, bahasa kolom itu adalah field. Baris itu adalah record. Jadi kolom pertama atau field pertama, kita beri nama headernya adalah misalkan nomor. Baris kedua, headernya adalah misalkan nama. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Yang keempat adalah keterangan. Oke, saya pikir kita buat 4 field saja cukup. Tak perlu banyak-banyak ya, karena supaya lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan simpan sebagai file biasa. Jadi bukan file makro di sebuah folder yang bisa diingat. Supaya mudah buat saya menyimpannya di dokumen. Kemudian saya akan beri nama filenya adalah database. Teman-teman bisa menggunakan nama yang lain ya. Oke, saya pikir itu cukup. Yang harus kita ingat adalah fieldnya, nama fieldnya. Field pertama adalah nomor, field kedua adalah nama, field ketiga adalah alamat, field yang keempat adalah keterangan. Kemudian jangan lupakan juga nama worksheetnya. Worksheetnya adalah database, kemudian nama filenya. Nama filenya pun database. Kita tutup file database, karena pada dasarnya file database harusnya selalu tertutup. Kemudian, buat satu file lagi yang akan kita simpan sebagai makro, dan akan kita namakan file ini adalah aplikasi. Silahkan disimpan sebagai file makro, beri nama aplikasi atau boleh nama yang lain. Dan yang paling penting adalah file ini tidak harus berada di folder yang sama, bisa di mana saja, tapi untuk mudahnya saya akan letakkan di folder yang sama. Ingat, pilih Excel Macro Enable Workbook atau .xlsm. File saya akan beri nama aplikasi input form. Kemudian simpan. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan tombol untuk memulai makro. Kita akan menggunakan control form controls, yaitu tombol. Cancel saja di bagian ini.
kemudian diatur tombolnya, kemudian diganti tulisannya. Silahkan diganti tulisan apapun. Misalkan kalau saya input data. Saya akan ubah nama worksheet-nya menjadi form. Sekali lagi, ini tidak masalah apapun namanya. Teman-teman bisa menggunakan nama yang lain. Selanjutnya, kita tambahkan lokasi dari database kita. Ingat, kita tadi sudah membuat file database, kemudian kita menyimpannya. Nah, ingat-ingat foldernya ada di mana, dan itu harus kita tulis di sini, sehingga nanti bisa kita buka. Saya menyimpannya di dokumen, oke, ada di sini. Kalau kita lihat, file database saya ada di sini. Dan saya harus tahu di mana saya menyimpan ini di komputer saya. Saya klik kanan, Properties. Kemudian lihat location ini. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Jangan lupa tambahkan nama filenya. Lengkap dengan ekstensinya. Dan ingat-ingat, lokasi ini ada di mana? Yaitu di sel G6. Jadi ingat, lokasinya ada di sel G6. Supaya lebih jelas, saya akan tambahkan warna dan border. Oke, persiapan kita sudah lengkap. Selanjutnya kita akan membuat user form dan kode programnya. Oke, kita buka VB Editor. Perhatikan di sisi kiri di Project Explorer. Nama project kita adalah aplikasi input form.xlsm atau sesuai dengan nama yang teman-teman pilih. Dan perlu saya sampaikan sebelum kita mulai bahwa saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang bersifat fundamental tentang VBA. Sehingga saya tidak akan menjelaskan istilah-istilah VBA. Dan jika teman-teman membutuhkan informasi tentang fundamental VBA, maka teman-teman bisa menghubungi indotrainingcenter.com untuk mengikuti training VBA Excel Fundamental. Oke, kita kembali lagi ke project kita. Pertama yang akan kita buat adalah user form. Untuk membuat user form, silahkan klik kanan di atas project. Misalkan di sini, di atas project ini. Saya klik kanan. Insert user form. Oke, muncullah objek user form. Ini adalah objek user form. Saya bisa perbesar ini sesuai keinginan kita. Kemudian ini adalah toolbox yang berisi objek control. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa saya mengatakan objek. Kenapa saya mengatakan objek? Karena VBA adalah sebuah bahasa pemrograman menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Makanya setiap yang ada di sini adalah objek. Nah, informasi ini adanya di VBA Excel Fundamental. Teman-teman bisa menghubungi indotrainingcenter.com. Oke, selanjutnya kita akan sedikit poles user form ini. Pertama, perhatikan di sisi kiri, di sini ada property window. Kalau misalkan tidak ada property window di sini, maka teman-teman bisa munculkan di tab view, kemudian property window. Yang paling penting dari property window adalah name, nama. Nama ini adalah nama objeknya. Bukan tulisan ini ya. Ini tulisan ini yang ada di pojok atas kiri. Ini adalah caption. Jadi bukan nama. Di sini kita akan ubah nama captionnya menjadi misalkan input form. Teman-teman boleh menggunakan tulisan yang lain atau nama yang lain. Oke, tapi perhatikan namanya tetap sama yaitu user form 1. Dan ketika kita nanti memanggil user form ini akan memanggil dengan namanya ini, bukan captionnya. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menambahkan objek kontrolnya. Di sini kita akan tambahkan yang pertama adalah tombol. Oke. Tombol yang pertama ini akan kita beri nama, bukan nama ya, namanya biarkan saja, command button 1, seperti ini, name-nya, command button 1. Yang akan kita ubah adalah caption-nya, tulisan yang ada di atasnya. Caption-nya kita ganti cancel. Oke, kita akan tambahkan satu lagi tombol. Oke, di sebelahnya kita kasih caption ya, tulisannya menjadi save. Oke, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan caption apa saja, nggak harus sama. Oke, selanjutnya kita tambahkan text box. Text box adalah ini text box, fungsinya untuk menerima inputan data. Kita klik, kemudian kita tambahkan di atas user form. Atur ukurannya. Oke, seperti ini.
terlalu besar. Oke, kemudian kita tambahkan text box yang kedua. Kita butuh 4 text box. Kalau masih ingat yang kita buat di dalam header database, fieldnya ada 4 field, maka kita butuh 4 text box. Posisinya silahkan diatur sendiri sesuai dengan keinginan. Alamat ini adalah nomor, ini untuk nama, dan kemudian ini alamat. Alamat biasanya membutuhkan space yang lebih luas, makanya saya akan tambahkan space di sini yang lebih luas. Oke, teman-teman bisa atur sendiri kira-kira space-nya seperti apa, jarak antar objek text box itu berapa, teman-teman bisa atur sendiri. Oke, kemudian kita tambahkan label. Label yang pertama di sini adalah captionnya adalah, perhatikan di sini caption, atau bisa langsung klik di sini captionnya. Kita tambahkan di sini adalah nomor. Kemudian label yang kedua kita tambahkan nama. Kemudian label yang ketiga alamat. Kemudian label yang keempat sesuai dengan nama field yang ada di dalam database adalah keterangan. Oke, silahkan diatur posisinya supaya enak. Sepertinya ini terlalu jauh. Mungkin saya kecilkan labelnya supaya tidak terlalu jauh dengan ini. Text box-nya jangan terlalu jauh dari labelnya supaya mendekat saja. Oke, posisikan mendekat saja. Oke, saya pikir sebenarnya cukup. Oke, kita atur juga ini tombolnya posisinya biar lebih seimbang. Seperti ini. Oke. Kemudian ukuran user formnya juga kita atur. Oke, ini adalah masalah seni ya. Teman-teman bisa mengatur sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, tahap berikutnya sudah selesai. Tahap kedua yaitu membuat user form. Tapi user form ini belum bisa kita gunakan. Tapi setidaknya sudah bisa kita panggil. Untuk memanggilnya, kita membutuhkan sebuah baris program. Kita akan membuat subprosedur. Subprosedurnya akan kita tulis di atas modul. Karenanya, kita harus membuat objek modul dulu. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian insert, kemudian modul. Oke, tidak perlu option eksplisit. Di sini, silahkan buat subprosedur. Misalkan saya kasih nama, panggil form input. Terlalu panjang, teman-teman bisa menggunakannya lebih pendek. Kemudian enter. Kemudian perintahnya sangat sederhana, yaitu kita panggil user form 1 dot show. Seperti ini. Ada pilihan show di sini. Ini adalah metode dari objek user form 1. Apa itu metode? Apa itu property? Apa itu metode? Teman-teman bisa mencari tahunya di fundamental VBA Excel fundamental. Nah, teman-teman bisa menghubungi indotrainingcenter.com untuk mendapatkan trainingnya. Oke. Sampai di sini kita akan coba dulu untuk memunculkan user formnya. Kita kembali ke Excel kita. Kemudian tombol ini kita tambahkan makro. Kita assign makro. Ingat tadi kita sudah buat panggil form input, kita pilih makro ini. Oke. Nah, keluar dari edit mode. Nah, sekarang kita coba. Tombol ini sekarang sudah memiliki makronya. Kita coba klik. Oke, user form sudah muncul. Tapi apakah ini sudah bisa dipakai? Belum. Belum ada yang bisa kita pakai. Jadi hanya sampai memunculkan user form. Tapi setidaknya satu langkah sudah kita lewati. Kita akan buat langkah berikutnya adalah menambahkan kode program di user form. Oke, kita kembali lagi ke VB Editor.
Dan sebelum kita lanjut, ada satu hal yang ketinggalan. Kita di sini di text box untuk alamat. Biasanya alamat itu panjang sekali dan dia terdiri dari beberapa baris. Makanya text box ini harus kita buat supaya bisa menerima data beberapa baris. Caranya adalah kita lihat properti dari text box ini. Kita klik text box-nya, kemudian kita lihat pada properties-nya. Pertama yang harus dipastikan adalah word wrap. Jadi nanti ketika ada tulisan yang panjang melebihi lebar dari text box ini, dia akan di-wrap, akan dipindahkan di bawahnya. Maka kita harus setting word wrap sama dengan true. Kemudian yang kedua adalah multi-line. Multi-line harus kita buat by default adalah false, kita akan buat menjadi true, sehingga nanti tulisan yang ada di dalamnya sini bisa terdiri dari beberapa baris. Oke, ketika semua persiapan sudah selesai, selanjutnya kita akan buat kode programnya. Biasanya pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kode program untuk cancel, karena ini yang paling gampang. Jadi caranya adalah kita klik tombol ini, kemudian klik 2 kali. Nah, kita akan pindah ke code editor. Jadi ini adalah code editor khusus untuk user form. Jadi kalau kita lihat ini, di sini di pojok kanan ini kita klik window ini. Nah, kita lihat akan ada beberapa code editor. Maka otomatis akan dibuatkan sub prosedur. Nah, kita tidak membutuhkan option explicit, kita delete aja. Ini adalah makro, ini adalah sub prosedur sebagai event. Jadi objek itu memiliki 3 hal. Yang pertama adalah method, yang kedua adalah properties, yang ketiga adalah event. Apa itu event? Silahkan pelajari di Fundamental VBA Excel. Silahkan menghubungi indotrainingcenter.com. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskannya panjang lebar di sini supaya tidak terlalu melebar. Oke, kita akan tambahkan di sini kode untuk tombol cancel. Sangat sederhana, yaitu unload me. Unload fungsinya adalah untuk, jika tadi show adalah memunculkan user form, maka unload artinya menyembunyikan user form lagi. Dan me ini merujuk kepada siapa? Merujuk ke induk objeknya, user form 1. Jadi me ini adalah user form 1. Saya pikir cukup itu. Saya besarkan seperti ini. Kita kembali lagi ke user form. Selanjutnya kita akan tambahkan kode di save. Seperti ini. Nah, tombol save memiliki nama command button 2. Dan ini adalah event dari command button 2. Di dalamnya kita akan buatkan kode. Kode yang ada di sini seharusnya adalah kode untuk menyimpan data. Artinya kode ini nanti akan mengambil data yang ada di input form, kemudian memindahkannya ke database, file database yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi saya biasanya tidak pernah menuliskan kode itu di dalam user form. Jadi saya biasanya menuliskan kode tersebut di dalam modul. Jadi saya akan masuk ke modul. Di sini saya akan membuat satu sub prosedur baru. Saya kasih nama simpan. Seperti ini. Nah, disinilah saya akan membuat kode untuk menyimpan data. Seperti biasa, yang pertama yang harus kita buat, kode yang harus kita tulis adalah dimensioning. Dim. Kalau kita lihat, kita memiliki 4 field. Jadi minimal kita harus membuat 4 variabel. Dan ingat, selain itu, kita harus mengambil data folder di mana kita menyimpan database. Maksud saya ini. Kita harus mengambil data ini. Yaitu adanya di sel G6. Karenanya, kita akan buat di sini. Yang pertama saya akan buat dim. Saya akan buat nama variabelnya lokasi DB. Teman-teman bisa menggunakan nama yang lain, tidak ada masalah. Saya akan buat sebagai s string. Kemudian oke, setidaknya ini adalah variabel yang kita buat terlebih dahulu. Mungkin nanti kita akan butuh variabel lain, tapi sementara kita buat 5 variabel dulu. Oh, saya lupa. Selain itu, kita harus tambahkan dimensioning untuk variabel object workbook. Workbook 1, WB1, karena nanti kita ada workbook kedua, yaitu untuk database-nya. Jadi WB1 untuk
aplikasinya, kemudian WB2 nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan workbook database-nya. Selain itu, kita akan tambahkan variabel ws1_1 untuk menyimpan worksheet. Oke, nantinya ws1_1 worksheet kita gunakan untuk menyimpan worksheet milik aplikasi, kemudian ws2_1 kita akan gunakan untuk menyimpan worksheet miliknya database. Oke, selanjutnya kita akan masukkan terlebih dahulu workbook ke dalam variabel objek. Kita harus menggunakan set untuk memasukkan data ke objek ke dalam variabel. Oke, yang kita lakukan di sini adalah memasukkan this workbook. This workbook itu artinya adalah workbook yang berisi makronya. Jadi workbook yang memiliki makronya. Dalam hal ini adalah workbook aplikasi input form. Kemudian kita masukkan ke dalam objek variabel wb1, sedangkan worksheet-nya ada worksheet form, itu kita masukkan ke dalam ws1_1 sehingga akan lebih mudah untuk dipanggil. Oke, kemudian saya akan menggunakan with di sini. With ini fungsinya supaya lebih pendek nanti kode programnya, menyingkat kode program, dan juga membuat strukturnya lebih terorganisir. Kode yang pertama, kita akan memasukkan lokasi database, yaitu ini, ke dalam variabel lokasi DB. Karena saya sudah menggunakan with ws1_1, maka selanjutnya saya menggunakan dot di depannya, artinya menyambung dengan ws1_1. Kemudian saya tambahkan di sini cell, dan ingat lokasinya adalah G6. G itu sama dengan 7, 6, baris 6 dulu. Kemudian G itu sama dengan 7, jadi kolom 7 dot value. Oke, jadi lokasi dari database sudah kita masukkan ke dalam lokasi DB. Selanjutnya kita akan masukkan data dari input form. Jadi yang akan kita lakukan adalah memindahkan data dari textbook 1, textbook 2, perhatikan ini textbook 2, kemudian textbook 3, textbook 4 ke dalam variabel. Oke, data dari textbook 1, textbook 2, dan text 3 dan 4 sudah kita masukkan ke variabel nomor, nama, alamat, dan keterangan. Jika sudah, waktunya kita membuka file database. Oke, di sini saya membuka workbook open, saya membuka apa yang ada di dalam variabel lokasi DB. Apa isinya? Yaitu file database tadi. Alamat dari file database tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam objek variabel namanya wb2. Kemudian kita masukkan juga worksheet-nya, worksheet yang ada di dalam database, yaitu worksheet database, kita masukkan ke ws2_1. Jadi saat ini database sudah terbuka. Yang harus kita lakukan adalah mencari baris terakhir yang ada di dalam database. Jadi end with-nya ini saya akan letakkan di sini. Oke. Kemudian ini saya pindahkan di sini. Ini hanya untuk ngatur supaya kelihatan lebih rapi ya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan with ws2_1. Ingat, ada with selalu diakhiri dengan end with. Langkah pertama adalah kita harus mencari baris terakhir di dalam database. Caranya adalah, kita belum buat variabel untuk baris terakhir, maka kita harus tambahkan di sini dim bar akhir as long. Jadi nanti baris akhirnya akan kita simpan ke dalam variabel baris akhir ini, bar akhir. Oke, kita akan tulis kode di sini. Bar akhir sama dengan Oke, jadi kita akan mencari baris terakhir menggunakan ini. Jadi pertama adalah kita berada di baris paling bawah di kolom 1. Kemudian kita akan naik dari bawah ke atas sampai di baris terakhir yang memiliki data. Kemudian kita lihat di row berapa dia berhenti. Nah,
kita dapatkan hasilnya adalah baris terakhir yang memiliki data. Kemudian kita tinggal tuliskan di baris tersebut data-data yang sudah kita dapat di variabel nomor, nama, alamat, dan keterangan. Oke, jadi kita akan tuliskan di sel sesuai dengan baris terakhir, kemudian -1. Kenapa harus ada -1? Karena baris yang pertama adalah header. Kemudian kita tuliskan di field pertamanya, kita tuliskan nomor, di field keduanya kita tuliskan nama, di field ketiganya kita tuliskan alamat, dan di field yang keempat atau kolom keempat kita tuliskan keterangan. Oke, seharusnya ini sudah cukup. Tapi, bagaimana kalau misalkan ada pengguna yang tidak mengisikan data sama sekali? Kita harus memberikan warning, peringatan bahwa datanya harus diisi. Kita harus tambahkan kode program untuk memberikan peringatan tersebut. Kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini. Kita menggunakan if. If-nya ada beberapa kriteria. Pertama, jika nomor kosong, tidak ada isinya, kemudian nama atau nama tidak ada isinya, atau alamat tidak ada isinya, atau keterangan tidak ada isinya, maka message box akan muncul dengan tulisan lengkapi input form. Kemudian exit sub, jadi tidak dilanjutkan prosesnya. Jadi langsung berhenti sub prosedur sampai di sini. Ini artinya semuanya harus diisi lengkap. Oke, saya pikir keterangan ini sifatnya sunnah saja, jadi tidak perlu diwajibkan. Jadi saya akan hapus yang ini. Saya pikir ini nggak perlu. Jadi yang wajib diisi ada 3, nomor, nama, alamat. Sedangkan keterangan boleh diisi, boleh tidak. Oke, tinggal satu langkah terakhir, yaitu memanggil subprosedur simpan ini melalui user form. Oke, jadi kita akan panggil melalui tombol save ini. Kita klik 2 kali supaya kita masuk ke dalam eventnya. Kemudian kita panggil subprosedurnya, yaitu simpan. Cukup seperti ini. Oke, ini adalah subprosedur simpan yang sudah kita tulis di modul tadi. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita lihat sekali lagi. Mudah-mudahan tidak error. Kita akan coba. Mudah-mudahan tidak error. Kalau error, ya kita harus cari tahu apa itu errornya. Kita tes. Oh, masih ada satu lagi. Dan masih ada satu lagi yang sepertinya masih belum lengkap, yaitu di sini kita ada open database. Di sini ada open database. Maka langkah selanjutnya kita harus tutup database-nya. Jadi database jangan dibuka terus, tapi harus ditutup. Setelah kita tuliskan, kemudian kita harus langsung tutup. Caranya seperti apa? Caranya adalah setelah ini selesai, maka kita tambahkan perintah. Oke, jadi perintah wb.close save change sama dengan true, artinya kita menutup wb2, yaitu database, kemudian kita simpan. Dan biasanya, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari Excel ketika kita menutup sebuah file, maka saya tambahkan di sini kode display alert sama dengan false. Dan jangan lupa untuk membuatnya true kembali setelah proses penyimpanan. Oke, sepertinya sudah selesai. Oh, nggak ada salahnya kita tambahkan terakhirnya di ujungnya di sini. Message box lagi untuk memberitahu kepada pengguna bahwa proses penyimpanan selesai. Oke, saya pikir semuanya sudah cukup. Oke, jadi nanti langkahnya adalah pertama akan dijalankan kode yang ini, subprosedur panggil form input, kemudian akan menjalankan user form 1, akan menjalankan ini, kemudian ketika user menekan cancel, maka akan menutup tanpa ada proses apapun. Ketika pengguna kemudian menekan simpan, maka akan menjalankan subprosedur simpan, yaitu ini. Dan kemudian selesai, dan jika sukses, maka data telah disimpan. Oke, kita coba. Nomor 1, nama Rahmat Ngarasan.
Oke, hanya testing ya. Alamat Jakarta Selatan. Dan ketika saya tekan Ctrl, kemudian tahan, dan kemudian Enter, maka dia akan pindah baris. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi sudah kita buat supaya bisa multi-line. Multi-line sama dengan true. Oke, selanjutnya ini saya tambahkan DKI Jakarta. Kemudian keterangan, ini hanya testing saja. Oke, kita tekan tombol save. Oh, error. Oke, kita lihat errornya ada di mana. Oke, errornya ada di sini. Teman-teman, errornya ada di sini. Teman, perhatikan, ada kesalahan adalah di sini. Nom adalah long, sedangkan ini tanda untuk string. Gimana kalau misalkan saya gunakan ini, is empty, seperti ini? Apakah ada masalah? Oke, kemudian saya jalankan. Oke, masih ada error satu lagi. Oke, baris akhir 1 dikurang 1. Kenapa baris akhir kok 1? Sorry, berarti tidak perlu dikurang 1. Harusnya adalah ditambah 1. Saya salah, mohon maaf, seharusnya adalah ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena baris pertamanya adalah header, jadi bukan minus, tapi ini harusnya plus. Oke, kita lanjutkan. Jalankan dengan menggunakan continue ini. Data telah disimpan, sukses. Oke, kita tutup, cancel. Kemudian kita lihat. Hasilnya kita lihat, kita akan buka file database. Oke, ternyata sukses teman-teman. Kita lihat ada datanya di sini. Ini adalah data kita, record yang pertama. Oke, sukses. Kita tutup. Kita akan coba lagi apakah yang berikutnya masih ada error atau tidak ada error. Kita lihat. Oke, data telah disimpan. Oke, kemudian kita cancel. Oke, data record yang kedua sukses teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan bahwa yang sudah kita lakukan tadi sukses. Oke, itulah dia proyek kita kali ini, yaitu sebuah aplikasi untuk menginput data menggunakan user form. Jika teman-teman mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk menuliskannya di komen. Dan jika teman-teman ingin mempelajari VBA Excel, teman-teman bisa mengunjungi website saya, yaitu di klinikexcel.com, atau bisa juga membeli buku saya, yaitu Kitab VBA Excel Level 1, yang linknya bisa ditemukan di deskripsi video ini. Dan sekali lagi, jika teman-teman ingin belajar tentang VBA Excel secara terstruktur dan mudah, teman-teman bisa menghubungi indotrainingcenter.com. Saya memiliki sebuah training fundamental VBA Excel yang pasti dibutuhkan oleh semua orang yang ingin mempelajari VBA Excel dari nol. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.